Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam materi pelajaran pendidikan agama. Marilah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pada hari ini anak-anakku tetap sehat, semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Mari anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, saya ingatkan, mudah-mudahan anakku tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan lupa banyak membaca Al-Quran dan berdoa. Anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini membahas tentang bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. 2, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, mempraktekkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara'. Sekarang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika seorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Berarti sholat sunnah artinya sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang dikerjakan dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Berarti sholat sunnah itu dibagi menjadi 3, yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan untuk melaksanakan secara sendirian atau munfarid, yang ketiga dikerjakan berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah ini dilihat dibagi menjadi 3 tadi, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan berjamaah, antara lain sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha,
Yang ketiga sholat kusuf. Yang keempat sholat khusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana matahari. Kalau yang pakai KH khusuf sholat gerhana bulan. Yang selanjutnya sholat istisqa. Ya, nanti yang dibahas hanya sholat sunnah yang dianjurkan dikerjakan dengan berjamaah. Dibagi lagi sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan sendirian, yaitu yang disebut munfarid, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Selanjutnya sholat yang dianjurkan untuk berjamaah atau munfarid, berarti boleh dilaksanakan berjamaah, boleh sendirian. Antara lain sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat tasbih. Nah, adapun yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang sholat sunnah berjamaah. Sekarang tadi yang pertama sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya, hukum melaksanakan sholat sunnah adalah sunnah muakkad. Berarti melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun waktu untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Berarti ya sampai tergelincirnya matahari. Selanjutnya tata cara sholat Idul Fitri. Ya, kalian mungkin setiap tahun melaksanakan. Untuk mengingat kembali tata caranya, pertama berniat. Adapun niat itu tempatnya di dalam hati. Jika diucapkan bunyi niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, makmum apabila menjadi imam, makmum diganti menjadi imaman. Ya, artinya sengaja aku sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, pada rakaat pertama setelah niat membaca doa iftitah, ya, setelah takbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali, yaitu di sela-sela takbir 1 dan lainnya disunahkan membaca tasbih yang berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, lagi subhanallah walhamdulillah sampai 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran. Nah, diutamakan membaca surat Qaf atau surat Al-A'la untuk rakaat pertama. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali. Berarti setelah membaca surat Fatihah,
surat pendek, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, ya, sujud lagi, setelah itu berdiri, yaitu rakaat yang kedua. Kemudian membaca surat Al-Fatihah seperti tadi, tapi takbirnya 5 kali. Surat yang dibaca diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghoshiyah. Yang kelima, sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Ya, setelah rakaat kedua sampai sujud, tahiyat akhir, salam. Setelah itu, ya, setelah salam itu kita mendengarkan khutbah, yaitu khatib menyampaikan khutbah 2 kali seperti hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat itu khutbahnya sebelum sholat Jumat, tapi kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha khutbahnya setelah melaksanakan sholat. Sekarang dilanjutkan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Tadi kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, tapi kalau Idul Adha yaitu pada hari raya Kurban. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ya. Bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah mu'akkad. Ya, tadi sudah saya terangkan, sholat sunnah mu'akkad berarti sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun tata cara sholat Idul Adha itu sama seperti tata cara sholat Idul Fitri. Yang membedakan hanya pada niatnya. Ya, niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Ya, jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah niat takbiratul ihram, baca doa iftitah, terus takbir yang rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Nih, sekarang dilanjutkan sholat kusuf. Tadi sholat sunnah yang dianjurkan untuk melaksanakan berjamaah, pertama sholat Idul Fitri, 2 Idul Adha, yang ketiga sholat kusuf. Sholat kusuf yaitu atau disebut kusufus samsi adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat kusuf adalah sunnah mu'akkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak untuk seperti, ya, tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan sholat pada umumnya adalah dalam rakaat sholat kusuf setiap rakaat terdiri 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Nanti lebih jelasnya untuk pertemuan yang akan datang
ya kita melihat ya video praktek sholat kusuf. Sekarang tata cara sholat kusuf. Satu, berniat untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Adapun niatnya kalau diucapkan ya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal kusufi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat yang panjang. Yang ketiga, ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Setelah ruku, i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, tangan kembali bersedekap di dada. Setelah itu yang kelima, membaca surat Al-Fatihah ya, dengan dilanjutkan membaca surat Al-Quran yang lain. Berarti 1 rakaat 2 kali ruku. Setelah itu yang ketujuh, i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah itu lanjutkan sujud seperti biasa, tapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. Yang ke-9, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang ke-10, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Yang ke-11, bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan, sama seperti rakaat yang pertama, yaitu 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Setelah rakaat yang kedua sudah dilaksanakan, pada waktu sujud yang terakhir rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, setelah selesai sholat, khotib berdiri menyampaikan khutbah. Setelah salam ya dilanjutkan dengan khutbah gerhana matahari. Selanjutnya yang dianjurkan untuk sholat berjamaah, sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah yaitu sholat khusuf, yaitu sholat sunat khusuf atau disebut khusuful qamari, adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa kok dianjurkan untuk dilaksanakan? Karena Nabi selalu melaksanakannya. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan ini yaitu mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Berarti kalau matahari ya pada waktu gerhana matahari itu terjadi baru melaksanakan sholat. Begitu juga bulan, berarti pada waktu mulai terjadinya gerhana bulan sampai kembali utuh ya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Sekarang lanjut tanya tata cara sholat khusuf. Sholat khusuf tadi apa? Sholat sunnah gerhana
bulan. Tata cara sholat khusuf atau gerhana bulan sama dengan tata cara sholat kusuf, gerhana matahari. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya niatnya. Berarti 1 rakaat sholatnya membaca Fatihahnya berapa? 2 kali. Ya, 2 kali membaca Fatihah. 1 ya, pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama lanjutkan surat pendek, setelah itu ruku, setelah itu bangkit dari ruku, sedekap kembali membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat pendek. Ya, sekarang niat sholat khusuf, ya, kalau niat tempatnya di dalam hati. Hendaknya kalau kita melaksanakan sholat, semua sholat hendaknya dengan ya ikhlas. Ya, jangan kita melaksanakan sholat karena takut dengan gurunya, takut karena orang tuanya. Ya, jangan sampai. Sholat adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, lebih-lebih sholat 5 waktu. Maka anak-anakku jangan sampai meninggalkannya, ya. Karena sholat adalah ya kewajiban yang harus dilaksanakan. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah, ya, ibadah yang ya diperintahkan, ya, ibadah mahdhah, contohnya ibadah sholat. Ya, lanjutnya niat sholat khusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal khusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Ya, seandainya tidak bisa lafalnya niat, boleh dengan Indonesianya itu, tapi niatnya tetap di dalam hati. Kita lanjutkan sholat berjamaah, ya, sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Yang kelima yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Sholat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketika terjadi kekeringan, ya, apabila ya apabila di Indonesia terjadi kekeringan, kekurangan air, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari, ya, 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa yang dilaksanakan. Karena terjadi kekeringan itu, ya, karena ulah tangan-tangan manusia, tidak merawat, ya, alam dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Ya,
Berarti sebelum melaksanakan sholat istisqa dianjurkan untuk bertaubat. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat sunat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa sama dengan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu melaksanakannya 2 rakaat, pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir, dan diakhiri dengan 2 khutbah salam dan mendengarkan khutbah. Adapun perbedaannya hanya pada niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niat sholat istisqa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal istiqai rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala, yaitu sengaja aku sholat sunnah istisqa 2 rakaat menjadi makmum ya, karena Allah Ta'ala. Demikian ya, untuk pertemuan kali ini ya, kita membahas tentang sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Untuk kali ini tidak ada evaluasi, tapi anak-anakku, apa yang kita sampaikan hendaknya anak-anakku ditulis ringkasan materinya di dalam buku mapel PAI. Ya, yang penting-penting dicatat ya di buku catatan. Terus untuk melaksanakan prakteknya atau agar kita tahu untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, mungkin anak-anakku sudah sering ya setiap tahun melaksanakan. Tapi untuk yang sholat gerhana, kita lihat tayangan besok pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian ya pada pagi hari ini materi pelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Mari kita tutup ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.